Radio Region 3.6 FM. Reading tools for the kingdom. Reading tools for the kingdom. Reading tools for the kingdom. Iya, kebetulan Reading tools for the kingdom. Reading tools for the kingdom. Reading tools for the kingdom. Cakep ya. Reading soul for the kingdom. Reading Soul for the Kingdom. Reading Soul for the Kingdom. Tidak lain tidak bukan hari Sabtu jam 4:30 sore di channel YouTube-nya Elohim Ministry. Ada siapa kalau bukan kita? Iya. Emang kita siapa? Emang kita siapa? Ya kita kan namanya juga Elohim Radio Radio 3.6 FM. Reading Soul for the Kingdom. Selamat sore Sobat LRI dimanapun kalian berada. Kembali lagi bareng kita di sini. Dimana lagi kalau bukan di Elohim Radio, El Radio Region 3.16 FM. Reaching Souls for the Kingdom. Wow. Kenapa ada wow-nya? Biar cus gitu. Greget. Biar kayak Ada semangat ya. semangat. Spirit baru. Kok suaranya kayak gitu ya? Aduh, sore-sore kayak gini. Enggak ada pisang goreng apa di sini? Oh, tadi ada. ada. Udah habis. Ada SAP tadi. Enggak di sini. Di mana? Di sana. di belakang. Sore-sore seperti ini. Enaknya ngapain ya, Kak? Enaknya dengerin Elohim Radio. Iya sih. Bukan enaknya julid kalau sore-sore gini. Ya ampun, Di. Masih usum. Sore-sore gini tuh enakin ya. Ngomongin orang gitu kan. Sambil ada kopinya, ada pisang goreng. Kebiasaanmu, Di. apalagi orang yang gregetno gitu. Enggak setuju aku. Loh. Sore-sore gini. Enaknya itu ngomongin masalah-masalah anak muda. Ya. Wah, itu manusia kuat. Oh, Itu Kita jiwa-jiwa yang tangguh. Lagu apa? Enggak ada. Saya salah lirik. liriknya salah mulu. Aduh. Pas tiap episode salah lirik. Jadi malu saya. Ya, tapi sore ini teman-teman kita berjumpa kembali Ya. untuk mau bahas banyak hal ya kan. Banyak hal. Banyak hal yang mungkin teman-teman di rumah juga merasakan. Betul. Kita di sini juga merasakan. Ya. Makanya kita mau bahas bareng. Mungkin yang lagi rapuh, Lagi lemah. hatinya lesu, Nah, lemah, Tak berdaya. tak berdaya, ringkih. berkeping-keping. Waduh, lemah, letih, lesu, lunglai. Beban berat. Iya. Yuk langsung setel YouTube-nya. Oke. Oke. Kencengin. Karena kita mau ngapain? Ngomongin mereka. Yang tadi dong, yang ini dong. Tapi kita pasti punya pengalaman lah ya, Ya. seperti itu. Apalagi kita bukan orang yang tiba-tiba menjadi orang saat ini kan ya. Enak banget kalau ngomong gitu kan. Enggak, pasti kita punya pengalaman yang 1, 2, 3 bahkan ratusan, ya kan. Membuat kita itu, aduh, aku nggak kuat deh. Nggak Itu bisa. kan. Aku nggak bisa. Nggak bisa Terus-terus kalau kayak diginiin. gini. Sama, Tir ya. nggak bisa, Tir. Jelasin sekarang. Aku juga nggak bisa. Aku juga nggak bisa. Terus aku nggak bisa. Terus siapa? Jadi hari Ya. ini kita mau bahas soal gimana caranya kita sebagai anak-anak muda itu bisa jadi orang-orang yang tangguh menghadapi segala macam tantangan dan persoalan di dalam hidup ini. Terkadang kalau kita itu melihat, ya jadi cowok itu yang harus kuat dong, jadi wanita tuh harus tangguh dong. Wah, kayak gitu kan ya. Kalau di luar sana, kamu bisa kok. Yuk bisa, yuk. Yuk bisa yuk. Ada juga, kenapa banyak yang berpikir gitu ya? Mungkin banyak juga yang berpikir, kenapa ya di usia-usia muda gini kok sering banyak tantangan ya? Nggak bisa apa hidup dengan tenang ya kan, merasakan enaknya kehidupan. Kenapa setiap hari itu selalu ada aja masalah, bahkan masalah yang kita tuh nggak pengen tapi kok datang sendiri gitu loh. Iya. Ya kan? Mungkin juga sering banget teman-teman yang di rumah yang ya saat ini mungkin kuliah gitu ya. Kenapa tiap hari mesti ada dimarahin dosen ya kan? Mesti Dimarahin orang tua. ya kan? Gue pasti itu.
Kenapa ini? Enggak kan di rumah. Iya. Di rumah. Pastilah. Bener. Itu kayak jadi ya makanan sehari-hari kayak gitu ya. Setiap ini ada masalah ini, setiap kita kemana ada aja yang bikin kita tuh jadi kayak ya ampun gini banget Lemah ya hidup. banget gitu. Iya. Kita nggak cari-cari masalah, tapi masalah yang cari-cari kita. Oh, oke. Akhirnya waktu kita menghadapi masalah itu, apa yang harus kita lakukan? Dan seringnya kita tuh kalau lagi dapat masalah itu bukannya mikirin ini masalah gimana gitu. Tapi kadang kita tuh cenderung untuk lebih ke suka ngomel-ngomel. Iya, menggerutu. Menyalahkan situasi. Ya. Menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Menyalahkan Lingkungan. Orang yang nggak salah ya lingkungan, disalahin. menyalahkan diri kita. Bahkan saya itu pernah loh ya, mungkin ini jangan dicontoh ya. Saya itu menyalahkan orang tua saya gitu. Iya. Kok bisa? Sampai saya bandingin gitu loh. Kenapa sih nggak kayak orang-orang tua yang lain gitu. Waktu itu kepingin motor. Kepingin motor. Terus waduh kok teman-teman udah pada punya gitu. Saya masih naik angkot. Iya. Potongan udah kayak Aron kok gitu. Belah tengah. Bawa payung pengen. Ganteng gitu bawa payung gitu. Kan saya malu gitu kan. Kuliah itu. Terus naik angkot. Belum lagi kalau hujan. Itu kan harus jalan gitu. Basah semua. Saya itu dalam angkot itu gitu. Tuh kayak orang tua yang lain gitu. Saya nyalakan. Nah itu. Menyalahkan keadaan. Jadi itu saya merasa lemah sekali gitu. Orang yang nggak salah turut kita salahkan. Termasuk kamu yuk. Nggak salah apa. Maaf, saya cuma mendengar. Terbawa narasi. Emosinya terbawa ya. Kadang tukang parkir yang nggak ngapa-ngapain aja tidak salah. Iya. Kok disuruh-suruh mundur loh. Iman, iya kayak gitu ya. Tapi teman-teman terkadang kalau kita tuh mungkin kita merasa kita punya masalah yang besar gitu ya. Ya benar, kalau kita ngedumel aja sambat everyday ya kan, ya nggak akan menyelesaikan masalah, betul nggak sih? Nggak akan menyelesaikan masalah, malah akan memperburuk masalah gitu kan ya. Benar. Betul ya. Dan kalau menurutku teman-teman, satu hal yang perlu kita lakukan ketika kita punya sebuah masalah gitu ya, menurutku adalah legowo. Apa itu? Legowo itu semacam gorengan ya kak? Bukan dong. Makanan bukan ya? Bukan. Suatu rasa hati berbesar hati. Nah, betul berbesar hati. Jadi hatinya itu besar, jangan kecil ciut. Iya. Tidak ciut hati. Tidak ciut hati, Tapi berbesar hati. Oke. Iya. Nah, kenapa kok mesti kita tuh berbesar hati gitu ya, Mas gitu. Ketika kita berbesar hati, itu kan kita merasakan, oh iya kita menerima nih. Ini ada sebuah masalah nih gitu kan. Dan kita tuh nggak boleh mudah menyerah di situ. Kita nggak boleh dipaksa untuk roboh gitu. Ibaratnya kita tuh nggak boleh dipaksa untuk kalah sama yang masalah ini. Yang namanya masalah itu. Yang namanya masalah ini, yang mesti kita lakukan adalah ya udah dihadapi. Mau nggak mau kita harus hadapi masalah itu ya kan. Berarti pertama itu kita harus menerima kenyataan. Iya. Pertama paling nggak itu kita terima. Ini kenyataan faktanya seperti ini. Iya, faktanya kita sedang merasakan hal ini gitu kan ya. Menerima kenyataan, tapi juga ingat ya jangan punya mental yang kayak nyalahin gitu loh. Ini aku kayak gini gara-gara orang lain, gara-gara keadaannya kayak gini, gara-gara orang tuaku, gara-gara temanku. Nah, kita Playing harus victim. Nah, iya bahasanya playing victim. Kita harus memilih untuk melihat itu tuh gak sebagai kita tuh korban gitu loh, supaya kita tuh punya keinginan untuk oke, aku nerima, aku berdamai dengan keadaan ini, habis itu aku maju lagi gitu. Maju lagi untuk menyelesaikan pastinya kan. Bagaimana caranya masalah itu kita hadapi dan akhirnya kita mulai membuka hati kita, maksudnya hati kita udah berbesar hati dan akhirnya untuk mulai cari sumbernya di mana, maksud gimana cara menyelesaikannya, terus aku harus melakukan apa itu dan aku bisa kok. Nah ini pasti masalah bisa diatasi. Jadi kita punya hidup kita itu benar-benar ada spiritnya, ada semangatnya untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi dari situ
akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang tangguh, teman-teman. Iya, betul. Jadi hidup kita tuh ada Optimis gitu ya. ada Yakin. gayanya gitu ya, ada bener-bener yang aku bisa ini kayak seperti ini. Nah itu. Dan juga di dalam kata legowo itu, berbesar hati itu harus ada ketekunan. Tekun. Tekun itu kan ya oke, kita menerima itu. Tapi tekun itu kalaupun itu datang bertubi-tubi, kita masih bisa menerima hal itu dengan tekun, dengan telaten gitu kan. Sabar menghadapi. Dengan sabar gitu. Jadi bukan sekali dua kali loh gitu kan. Untuk kita bisa kuat itu enggak sekali dua kali, kita menerima, bahkan mungkin ratusan kali kita menerima hal, fakta yang tidak mengenakan, tapi kita tetap tekun di sana. Ya kan mungkin kalau misalkan tekun itu kalau menurutku bisa jadi satu hal yang misalnya kita punya masalah nih ya, kita terus-terusan untuk mencoba untuk mencari jalan keluar gitu ya, mencari solusi. Meskipun misalnya gini, aku punya masalah nih satu gitu ya, ketika kayaknya aku harus ngerjakan ini, gagal ternyata ini bukan jalan keluarnya gitu kan, ya aku harus cari hal lain, alternatif lain gitu kan, untuk supaya kita bisa keluar ataupun juga menyelesaikan masalah itu. Artinya tekun itu berarti kan enggak mudah putus asa dalam satu hal pencobaan, tapi kita harus terusan untuk sampai kita bisa keluar dari masalah ini, bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Dan kalau kita tuh tekun, artinya kita juga punya semangat ibarat gitu ya, punya semangat, daya juang, betul, daya juang. Ketika kita kalau misalkan punya satu masalah yang menurut kita ini masalahnya berat gitu kan ya, Gede banget rasanya ya. gede banget masalahnya. Kita kalau misalkan merasa kita nggak punya optimisme, nggak punya semangat gitu kan, aduh ini masalahnya kok gini gitu ya, wes lah diterima aja wes. Tapi diterima ini nggak ngerjain apa-apa gitu. Kita nggak nyari solusi. Akar masalahnya di mana. Kita nggak cari solusinya di mana. Kita nggak punya apa ya namanya, semangat hidup lah ibarat gitu ya. Nggak punya semangat hidup. Hidup lempeng-lempeng ya oke gitu. Wah kita nggak nemu tuh jalan keluarnya ya kan. Nggak bisa jadi orang yang tangguh akhirnya. Jadi kalau menurutku perlu tuh yang namanya ketekunan sama daya juang, itu menurutku sangat penting. Kalau kita kedapatan punya masalah, kita keluar dari masalahnya seperti apa, ya itu tadi kita harus punya yang namanya kita harus hadapi ya kan, kita harus terus coba dan kita harus mesti semangat, intinya kayak gitu. Dalam kesesakanku
now forever in your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever in your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Ya, pasti kita punya pengalaman lah. Seperti itu kan ya, maksudnya pengalaman-pengalaman kita menghadapi masalah dan akhirnya kita bisa menyelesaikan tuh pasti rasanya itu akhirnya aku bisa menyelesaikan. Nah sekarang aku mau ganti nih, mau nanya nih, pernah gak sih punya masalah yang akhirnya kita bisa mencapai apa ya, kemenangan dengan cara-cara seperti itu? Kalau Kak Thomas nih, pernah nggak sih? Oh tadi udah ya, kalau Kak Thomas tadi ya? Udah ya. Itu kan menyalahkan keadaan akhirnya. Ya betul. Gimana sih? Tapi ada pengalaman yang lain nggak sih? Aku punya pengalaman. Masalah tuh kayak gini. Pas masa-masa sekolah itu kan panjang ya masa sekolah itu. SD, SMP, SMA, karena aku sekolah di tempat yang sama, temennya tuh itu mulu. Oh semuanya sama ya? Nah terus kayak aku tuh mesti punya masalah sama satu anak yang entah kenapa dia tuh kayak gak bisa damai gitu loh sama aku. Gak bisa berteman. Gak cocok gitu maksudnya. Iya gak cocok, tapi kadang dia juga cari-cari masalah sama aku gitu. Sabar dong. Ini emosi. Okay. Terbawa. Kayak kata Mas tadi kan, terbawa emosi. Ini anak kenapa sih gitu cari-cari masalah terus. Nah akhirnya karena anak itu cari masalah terus sama akunya jadi kepengaruh kan, kepengaruh terus aku mikir ujung-ujungnya tuh jadi kayak gini, aku kok kayak gak bisa temenan baik sama orang-orang sih gitu loh. Padahal aku cuma punya masalah sama satu orang, tapi akhirnya itu membuat aku tuh bereaksi ketika aku temenan sama yang lain. Itu sikapku tuh gak bagus gitu loh, karena bawaan mikirin masalahnya sama si anak satu itu. Nah akhirnya satu titik itu aku merasa kayak aku kayaknya gak udah temen deh, gak bisa punya temen deh gitu loh. Kok mesti aku tuh kalau temenan sama orang tuh ada aja masalahnya. Tapi ketika aku mengganti gitu ya, ketika aku merenungkan terus mikir apakah aku ini kayak gini karena mereka yang salah atau diriku yang salah, akhirnya aku mencoba untuk koreksi diriku. Emang ada ya gitu reaksi-reaksiku yang salah gitu. Akhirnya ketika aku mencoba untuk memperbaiki diriku, aku survive dengan keadaan teman-teman yang udah ngomongin macem-macem gitu sama aku mencoba untuk membenahi responku dan akhirnya ternyata aku bisa gitu loh punya teman-teman yang bisa temenan baik sama aku. Justru akhirnya mereka-mereka yang dulu tuh suka ngomongin aku di belakang
ngomongin aku di depan, di samping, kanan, ya ampun, kiri banyak yang itu. ngomongin ya. Padahal aku gak bikin salah, cuma ada aja gitu kan. Nah itu akhirnya aku bisa survive ngadepin situasi itu dan menang. Dan justru aku bisa berteman baik dengan mereka. Mereka sering sharing sama aku, cerita sama aku, dan aku mikir oh iya ternyata aku harusnya nggak menyalahkan orang lain gitu loh. Tapi aku mencoba untuk mengoreksi diriku. Emang ada reaksiku yang salah ya? Emang ada apa yang salah sih dari diriku? Dan itu menjadi jalan keluar untuk aku bisa tetap kuat di sekolah itu dengan teman-teman yang kayak gitu. Bisa tetap tangguh menjalani gitu sekolah. ya, Mas Adi ya. Mbak Tirsa ya. Nah, yang kedua, kalau tadi kan kita harus punya legowo, Iya. kebesaran hati. Akhirnya bisa tetap berjuang dan akhirnya menang gitu ya. Nah, yang kedua ini kita harus punya rasa syukur. Jadi saat kita bertemu dengan masalah, kita harus bersyukur. Misalnya begini, saat saya tidak punya uang katakanlah waktu sekolah gitu, tidak punya uang, tidak bisa jajan gitu ya, kan sering ya. Banget. Oh enggak, atau saya aja. Sering gitu. banget enggak? Saya aja katanya. Saya aja. Kita juga Iya, pernah. giliran ke kantin gitu. Iya. Kita malah sok-sokan rajin belajar. Padahal gak punya uang. Gak bisa jajan itu ya. Iya, Belajar kelompok gitu. Iya. Berarti yang mau itu pada gak bisa jajan. Kalau bisa jajan pasti ke kantin kita tuh. Bener. Ya, kan? Ketika kita menghadapi hal seperti itu, kita mau bersyukur atau mengeluh. Kalau bersyukur tuh gini, terima kasih Tuhan ya, saya sudah boleh bisa bersekolah gitu. Saya masih bisa sehat gitu untuk belajar. Tapi kalau mengeluh gini, aduh Tuhan, saya ini kok begini-begini amat ini. Gak punya uang. Mau beli gorengan aja lo nggak mampu. Katanya saya anakmu, gitu kan, malah tambah panjang gitu. Katanya anak Tuhan, beli gorengan aja nggak mampu. Gitu. Padahal saya udah banyak gitu cerita. Jadi itu yang bisa bikin mental kita down. Tapi dengan rasa bersyukur, kita tuh bisa melihat diri kita itu masih diberi anugerah oleh Tuhan gitu untuk menjalani kehidupan kita. Dan bersyukur tuh ngelihatnya dengan masalah itu gini, masih banyak kok teman-teman kita tuh yang mungkin seperti kita gitu. Lebih parah. Bahkan dari lebih kita. parah gitu. Makanya kita harus bersyukur, menerima keadaan dengan syukur. Karena kalau enggak ya itu tadi. Masih banyak orang-orang yang di bawah kita yang jauh lebih membutuhkan. Dan kadang kalau kita itu di jalan gitu ya, di jalan kita ngelihat gitu. Kita kadang Tuhan tuh ngasih pengalaman tuh sama kita itu kan unik. Kita baru merenung kok gini ya Tuhan. Gitu. Kita di jalan ngelihat, ternyata ada orang yang di jalan itu yang kita bisa lihat jauh lebih membutuhkan lebih dari kita, tetapi dia masih bersemangat untuk menghadapi hidup. Dan di situ tuh kita bisa, oh iya ya, aku ini jauh lebih beruntung loh gitu. Tapi kenapa aku nggak bisa seperti dia gitu. Nah itu kita gaspol lagi gitu kan. Jadi tangguh lagi. Iya, karena sebenarnya rasa syukur itu memberikan kekuatan buat diri kita menghadapi setiap permasalahan gitu loh. Jadi kalau menurut aku rasa syukur itu membuat kita bisa melihat hal yang baik di tengah situasi yang nggak baik. Iya betul itu. Dan kalau yang aku tahu ya dari selama masa pandemi ini kan banyak muncul kayak aplikasi-aplikasi buat jadi konseling online gitu loh, buat psikologis gitu. Nah, salah satu trik yang bisa membantu orang-orang yang mungkin lagi terpuruk dengan situasi yang bikin mereka stres, bikin mereka capek gitu ya, itu adalah bikin gratitude journal. Jadi mencari apa yang setidaknya 3 hal yang kamu syukuri tentang hari ini. Dan ketika itu dilakukan selama 21 hari, itu akan mengubah cara pandangnya orang itu terhadap kehidupannya. Dari yang pertamanya ngeluh terus, tapi karena selama 21 hari ngikutin gratitude journal itu mencatat seenggaknya 3 hal, 5 hal, bahkan 10 hal yang kita syukuri, itu bisa membantu kita punya rasa positif gitu loh untuk menjalani hidup ini sekalipun banyak permasalahan yang datang. Atau orang bersyukur tuh lebih bisa bahagia kali ya. Nah, ya itu. Iya betul sih, tapi betul sih. Iya kan? Betul. Kayak apa ya? Mungkin awal-awalnya merasa aduh kok gini gitu ya kan. Tapi lama-lamaan mungkin bisa melihat satu sisi yang baik dari hal yang mungkin merasa nggak enak gitu. Contoh dulu aku gini, pindah ke Jember itu merasa
ini cobaan banget iki. Jember men. Jember men. Jauh banget. Jauh asli. Jauh gitu ya. Terus kemudian jauh dari orang tua, jauh dari rumah gitu ibaratnya. Jauh dari kenangan masa lalu gitu. Itu untuk kita kan? buka lembaran baru. Ya, itu mungkin. Apa sih? Enggak, tapi saya merasa kalau misalkan waktu pindah di Jember tuh adalah masa-masa yang menurut saya tuh struggle-nya luar biasa menurut saya. Karena yang pertama banyak omongan kalau tempat kerja saya terutama yang di Jember itu adalah salah satu depo atau mes yang mes grade A gitu kalau di Jawa Timur gitu. Jadi punya masalah yang kompleks, punya tekanan yang besar. Banyak yang bilang seperti itu, banyak sekali gitu kan. Terus kemudian gaji gede. Amin gitu. Saya merasa kalau misalkan waktu pindah ke Jember tuh, saya ini pindah di Jember menggantikan orang yang sudah senior gitu kan ya. Cakupan saya ini, area saya ini sebenarnya adalah cakupan yang berat karena hitungannya kalau di Jember ini omset paling besar tuh sekarang ada di saya, di wilayah saya gitu kan. Itu pekerjaan berat, punya customer yang mungkin agak jengkelin gitu kan ya. Jengkelin banget tuh pernah dan sering. Dan bahkan setiap hari itu pernah saya itu ditelepon jam 8 malam sampai jam 10 malam. Cuman bahas harga promo gitu doang. Bahkan sampai ada satu titik ketika saya tuh enggak bisa tidur sampai kebayang-bayang ngeringtone HP saya ketika bunyi telepon tuh loh. Sampai saya kebayang-bayang, sungguhan saya kebayang-bayang lilit tak dulu. Enggak ada padahal. Enggak ada perasaan gitu. Sungguhan. Sampai tertekan loh dia. Sampai kayak gitu Kak Thomas. Bener. Depresi Kak Thomas. Itu salah satu depresi itu. Saya merasa tertekan. Bener. Sungguhan tertekan di setiap hari-hari itu saya merasa nggak punya sulit banget itu. Saya merasa untuk mana sih part yang harus saya syukuri itu mana gitu loh ya kan. Sampai gitu dia. Wes jauh dari orang tua ya kan. Ya kalau jauhnya sini Sidoarjo, sini Surabaya. Okay gitu menurut saya kalau saya pernah motoran dan ya oke lah gitu ya. Ternyata Jember ini nggak sedekat yang saya bayangkan gitu loh. Iya kan, nggak sedekat yang saya bayangkan. Benar. 5 jam men gitu loh. Maksudnya dari Jember ke Batu itu 5 jam. Kena macet dan lain gitu kan. Saya pulang itu penuh damai sejahtera kalau pulang sejujurnya ya. Daripada di Jembernya itu banyak damai sejahteranya di sini gitu kan. Tapi awal-awal di sana itu saya benar-benar nggak bisa melihat part mana sih yang harus saya syukuri gitu. Part mana yang harus saya syukuri di keberadaan saya di Jember tuh sungguh sulit sekali. Tapi saya di sana bergereja juga gitu kan. Ya masuk nggak bergereja ya kan. Bergereja juga. Ada satu momen ketika ada satu ayat yang bilang bahwa jangan takut, ini aku gitu kan. Di situ tuh saya merasa ya Tuhan gitu loh. Maksudnya ya ampun sampai Tuhan. Iya gitu kan. Sampai ya ampun berbes mili dan sembarang kali dan itu dan sebagainya gitu kan. Saking merasa aku di Jember ini kayak sendirian. Punya banyak masalah yang iya kalau kata Koto masih depresi paling ya, punya banyak tekanan dan lain-lain. Tapi ada satu ketika bahwa ada satu ayat ngomong ini aku jangan takut gitu kan. Saya merasa setiap hari aku harus mensyukuri setiap hal ini. Kenapa? Saya tahu ternyata di Jember ini adalah satu tempat untuk, kalau saya bisa bilang ya, di Jember ini satu tempat untuk menempa orang-orang yang nanti ya semoga ya jadi satu-satu pilihan untuk bisa masuk di tempat-tempat yang lain. Amin. Gitu. Kita doakan teman-teman. Amin. Gitu. Jadi ini ternyata saya sadari ternyata banyak hal yang bisa kita ambil, banyak hal yang kita bisa syukuri ketika situasi pun itu merasa kayaknya nggak ada deh yang bisa kita syukuri. Tapi teman-teman tenang aja, ternyata ada hal-hal yang bisa kita syukuri di situasi yang merasa kok gini banget terjepit banget. Berarti rasa syukur itu situasinya sama loh. Iya kan? Sama beratnya. Tapi karena ada rasa syukur itu paradigma kita, pola pikir kita, berubah. Pemahaman kita tentang yang berat itu berubah. Situasinya sama. Iya.
Kalau Nggak ngerubah. kalau sekarang saya merasa meresponinya ya. Kalau misalkan dengan rasa syukur, oh ya udah, saya ditempatkan sini ada maksudnya nih berarti. Ada maksudnya, ada hal yang harus saya kerjakan di sini, gitu kan? Ada hal yang harus saya kerjakan di sini. Kenapa? Saya bersyukur ternyata saya ditempatkan sekarang di Jember. Kenapa? Kalau misalkan di daerah lain mungkin opportunity-nya, kesempatannya nggak sebesar di Jember juga, gitu. Jadi dengan adanya kita sadar dengan bersyukur, ternyata ada banyak hal yang baik lah yang Tuhan sediakan buat kita, gitu. Situasi di sekitar kita mungkin nggak berubah, tapi responnya kita itu jadi berubah sehingga bisa ngadepin situasi yang ada gitu loh. Benar-benar. Ya kayak Trisa tadi kan gitu. Orang teman-teman yang menyebalkan nggak berubah, dia tetap aja menyebalkan. Tapi karena Trisa yang berubah, responnya Jadinya dia. respon, Nah betul. itu yang bisa membuat kita menjadi semakin tangguh. Benar, ya kan? benar, benar. Nah yang ketiga, kalau tadi kan yang pertama kita harus punya legowo, berbesar Berbesar hati, hati. ada masalah. Kedua kita harus Benar-benar punya rasa bersyukur. syukur. Dan yang ketiga kita harus pede. Harus punya duit. Nah itu dia. Duit. Itu yang salah. Oh, bukan. Persekutuan doa. Doa. Pede berarti percaya diri. Tapi kalau nggak punya duit ya masalah juga. Iya, Ketika kita ada masalah, kita ada persekutuan doa betul kok ya. Iya. bener juga, Tapi itu Mas. percaya diri ya maksudnya. Percaya ya? diri. Jadi Maksudnya apa sih kok? percaya dengan diri kita gitu. Bahwa Ya, kita iya itu sih. mampu. Bisa Oh. Yang pertama. Kita Kita bisa mampu, tangguh. kita bisa melewati masa lalu. Nah, kan? Untuk menghadapi masa depan, tetapi kita mampu, kita bisa karena ada Tuhan di sana. Nah, Bukan karena kemampuan kita. Itu maksudnya kita harus percaya diri. Loh. Percaya karena tadi yang seperti Adi bilang tadi, karena ada Tuhan gitu loh. Engkau tidak sendiri. Aku akan tetap menyertai engkau. Nah itu yang kita harus pegang. Kita harus punya kepercayaan diri menghadapi masalah. Masa kita kalah dengan masalah? Ya enggak? Kan? masalah itu lo nggak kelihatan. Masalah tuh Cuma susah ya. cuman ujian. Jan, tapi iya. harus bisa. Ujian tuh kan kalau nggak bisa ya ngulang lagi. Dibuat bener. kita buat simpel aja gitu. Iya, Jangan iya. dibuat berat. Betul. Kita nggak bisa ya kita ulang lagi. Kita selesai ya udah selesai, ganti ujian berikutnya. Kita Naik level gitu. Naik toh level. semua kita pasti ngalamin itu semua. Tinggal tadi tuh bagaimana kita menghadapinya. Betul, betul. Nah, di Alkitab itu juga ada kisah tentang salah satu tokoh yang ngadepin situasi nggak enak banget. Oh, yang sama yang kita Kita rasakan tadi tadi ya. Kayak, aduh, berat gitu rasanya. Tokoh ini adalah Daud ketika dia ada di Siklag. Oh. Jadi Daud itu ceritanya tuh habis dari perang gitu loh. Terus dia balik ke Siklag. Ketika dia pulang, dia lihat di situ itu udah hancur gitu tempatnya. Terus istri anak-anaknya dari orang-orang yang ikut sama Daud ini tuh sama sama istrinya Daud itu juga ditawan. Jadi kan itu hal yang nggak enak gitu loh buat Daud. Habis menang, pulang-pulang dapat masalah gitu. Kan bukannya dapat sorak-sorak gitu ya, malah astaga kok kayak gini amat gitu. Nah, mungkin Daud kalau mau diomongin kayak gitu kali ya. Nah, di saat-saat itu rakyat-rakyat yang ikut sama Daud itu justru marah sama Daud, kayak protes gitu loh. Bahkan di 1 Samuel 30 ayat 6 itu diceritakan kalau rakyat itu mau ngelempari Daud dengan batu. Itu kan situasi yang menghimpit banget gitu loh. Dia pahlawan perang loh ini. dia juga ngalami kalau istrinya ditawan. Terus Ya. dia harus mikirin juga tuh orang-orang anak-anak sama istrinya ditawan. Terus dia mau dilempari lagi sama batu. Tapi luar biasanya di saat-saat situasi itu Daud itu nggak ngeluh loh. Daud itu nggak ngeluh, justru dia mengeluarkan respon di mana dia menguatkan kepercayaannya sama Tuhan. Jadi kan Siklag itu ceritanya dikalahkan sama orang Amalek. Nah, terus kan dia punya kesempatan buat ngejar, tapi dia di saat itu juga nggak langsung menentukan keputusan, oke aku bakalan ngejar gitu. Dia tanya dulu sama Tuhan, Tuhan ini aku kejar nggak? Aku bisa nggak kejar mereka? Jadi sebelum Daud bertindak, bayangin ya di tengah situasi yang nggak enak itu, dia udah mau dilemparin sama batu dari rakyatnya, tapi dia nggak ngeluh dan dia tuh tetap menguatkan kepercayaannya sama Tuhan. Nanya sama Tuhan, apa sih yang harus aku lakukan Tuhan? Tuhan bilang, yuk kejar gitu. Dia kejar dan ternyata menang gitu loh. Jadi
Daud itu memberikan respon di tengah situasi yang gak enak itu dengan respon-respon yang tepat. Dia punya iman yang kuat sama Tuhan, bukannya memilih kalah sama keadaan. Ini luar biasanya Daud itu mentalnya dia mantep banget nih. Tangguh banget. Keren banget ketika menghadapi situasi-situasi yang aduh gini amat gitu. Gini amat ya. Aduh, aku udah menyelesaikan satu masalah, akhirnya masalah selesai. Loh, Ada lagi. Itu dari dia. situ terkadang kita sudah merasa ada kemenangan, ternyata di depan kita nggak lama kemudian ada sesuatu yang harus kita selesaikan lagi. Di situ terkadang kita sudah merasa menang, kita udah merasa lega, puas gitu kan dengan apa suatu prestasi yang kita sudah buat, dengan permasalahan yang kita sudah selesaikan. Tapi jangan lupa setiap masalah itu pasti akan ada lagi dan ada lagi. Kalau kita responnya akhirnya, ya kenapa sih ada lagi Tuhan? Kenapa sih ini terjadi sama aku? Kok aku kayak gini sih? Akhirnya kita mengeluh. Terus mengeluh dan kita belajar sama Daud. Poin pertama adalah dia tidak mengeluh. Karena kalau dia mengeluh, waktunya habis, semakin berat bebannya, semakin gak selesai permasalahannya ini. Itu sih yang pertama adalah teman-teman kita belajar untuk menjadi orang tangguh itu orang yang gak mengeluh. Nah yang selanjutnya kita juga belajar dari Daud kalau orang yang tangguh itu imannya kuat, kokoh dalam Tuhan. Jadi di ayat 6 tadi itu disebutkan di situ, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Di situ sekalipun situasinya itu bisa aja dia milih buat menyalahkan Tuhan, bisa aja dia milih buat protes atau milih untuk udahlah nyerah aja gitu. Tapi hebatnya adalah imannya dia tuh tetap kuat gitu loh untuk menghadapi persoalan yang ada gitu. Ya, dan kalau kita tadi bicara tentang Daud ya, itu kan Daud ini menjadi orang yang teguh, ya, yang tangguh juga. Itu karena dia selalu bertanya sama Tuhan sebelum melangkah gitu kan ya. Terkadang kita juga punya banyak pengalaman mungkin gitu ya. Ini mesti gimana nih Tuhan gitu kan, mesti gimana nih gitu kan. Dan Daud pun juga melakukan hal itu. Kalau di Alkitab bicara tentang kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Nah, dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Dan sebenarnya kalau misalkan kita itu ketika kita ada masalah, jangan mesti gegabah. Misalkan kita ambil keputusan sendiri, itu ujungnya akan mungkin nggak sampai nih pada solusinya gitu kan. Tapi kita mulai untuk bertanya dulu, apa sih yang Tuhan mau dengan adanya masalah ini tuh? Apa sih yang Tuhan mau aku kerjakan untuk bisa melakukan hal kehendaknya gitu kan? Ya kita mesti tanya dulu sih, apa yang harus kita kerjakan? Tanya sama Tuhan dulu yang benar. Demikian akhirnya teman-teman yang di rumah, yang ada di sini juga, kita sore hari ini bisa kembali merenungkan ya bagaimana kita menjadi anak-anak muda yang tangguh di tengah situasi yang tidak menentu di dunia ini gitu. Bahkan di kehidupan kita orang-orang muda yang semakin sulit gitu ya. Nah, kita akhirnya bisa tahu bahwa kita yang pertama tadi harus bisa mempunyai berbesar hati, menerima segala situasi keadaan yang ada. Toh keadaan itu tidak akan berubah. Iya kan? Keadaan yang ada di depan kita itu kita harus menerima dengan, tadi istilahnya kita harus berdamai dengan hal itu, kita berdamai dengan diri kita, bahkan kita berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita nggak bisa menyalahkan itu semua karena ya udah itulah adanya. Faktanya seperti itu di hadapan kita. Itu kita harus terima, tetapi dengan rasa syukur yang ada. Karena dengan rasa syukur tadi kita bisa melihat bahwa ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada sesuatu yang baik yang Tuhan sudah mau sediakan buat kita. Dan akhirnya ketika kita bisa melakukan dua hal tersebut, kita akhirnya punya kepercayaan diri. Karena dulu kita juga bisa menghadapi masa yang sulit, masa lalu yang sulit bersama dengan Tuhan, dengan segala yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa mempunyai kepercayaan diri untuk bisa melangkah di masa-masa yang sulit ke depan nanti. Jadi seperti itu. Wah, banyak banget ya kan sore hari ini kita belajar ya. Iya, benar. Bagaimana cara kita menjadi seorang yang
tangguh. Tetap tangguh. Meskipun masalah menghimpit, ya kan, semakin buat kita ciut, tapi kita nggak boleh semakin ciut, tapi harus semakin tangguh. Bener banget kok Thomas, bener. Berarti kita menjadi belajar seperti Daud tadi ya, nggak boleh mengeluh, harus tetap teguh dan kita mau menyerahkan kehidupan kita itu kepada Tuhan. Ya, benar. Apalagi kalau kita hari-hari kita, hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan yang semakin menguatkan kita, yang terus mendidik dan juga membentuk diri kita untuk menjadi orang-orang yang tangguh. Dan aku percaya banget kalau di elohim.id itu membuat kita anak-anak muda menjadi orang-orang yang semakin hari semakin tangguh, bukan semakin rapuh, semakin melempem dan semakin sia-sia. Wah, asik. Karena di elohim.id itu ada renungan untuk anak-anak juga, untuk teman-teman pemuda, untuk umum juga, untuk orang dewasa. Banyak sekali berkat yang ada di sana. Benar. Itu loh kuncinya. Dan jangan lupa juga teman-teman, besok kita juga akan dikuatkan dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan di ibadah umum jam 6 pagi di gedung gereja kita tercinta, tetap dengan protokol kesehatan. Betul. Kemudian ibadah sekolah minggu, ya kan? Bener. Jam 8 pagi nih. Nah, kita sama-sama bersuka cita, kita sama-sama muji Tuhan. Di jam 8 pagi kita onsite loh sudahan, ya. Jangan lupa kita udah onsite sekolah minggunya. Kemudian di hari Senin, Rabu, dan Jumat kita bisa mengawali hari kita bersama dengan Tuhan, dan itu kita bisa akses secara live di Facebook. Jadi buat teman-teman kita yang ada di luar sana yang tidak bisa hadir, tetap bisa loh ikut doa pagi jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Ya, dan juga awali hari minggu kita ya. Minggu kita itu di hari Senin kita awali dengan doa puasa. Bagaimana kita menjadi orang yang tangguh, menjadi orang yang berkemenangan. Kita awali minggu kita di hari Senin itu menjadi hari doa puasa kita. Minggu depan kita kembali lagi. Di mana lagi? Oh, di sini kalau aja. bukan lagi. Bukan lagi. Kalau bukan di Elohim Radio. Betul. Pasti banyak tema, banyak cerita, banyak pengalaman yang kita akan sharingkan dan pasti bisa membangun teman-teman semuanya. Bangun gitu. Ya. Jam 4:30 sore kok bangun. Ya harus melek dong. Harus melek dong. Apalagi hari Sabtu. Betul, hari Sabtu. Semangat banget tuh. Di mana lagi kalau bukan di Elohim Radio. El Radio, Region 3.16 FM. Reaching Soul for the Kingdom. Sampai jumpa. Jalan gelap yang di depanku, sebab ku tahu Allah besertaku. Takkan ku gentar menghadapi pencobaan di hadapanku, sebab ku tahu Yesus menjagaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Takkan ku takut melewati jalan gelap yang di depanku, sebab ku tahu Allah besertaku. Takkan ku gentar menghadapi pencobaan di hadapanku, sebab ku tahu Yesus menjagaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku.
Kudus menghiburku, Roh Kudus kuatkanku, Roh Kudus